Dalam tradisi Jawa, banyak pantangan-pantangan yang harus dihindari, terutama waktu kita masih kecil. Kadang kita menganggap itu hal klinik, tahayul, gak masuk akal. Tapi kalau kita coba sedikit saja berpikir, pantangan-pantangan itu sebenarnya cukup masuk akal juga loh. Yuk, coba kita bahas buat bahan renungan kecil. Hehehe. 1. Anak gadis jangan duduk di depan pintu, katanya nanti akan jauh jodoh. Kalau kita pikir gitu ya, anak gadis duduk di depan pintu, ya jelas dong akan nutupin orang yang mau lewat. Jadi kalau dengan jauh jodoh ya mungkin kita belum nyambung ke situ ya. Yang kedua, anak cowok gak boleh makan dengan tutup rantang. Nah ini alasan orang tua gak tahu ya. Tapi yang jelas tutup rantangnya itu kan buat tutup ya. Masa sih buat makan? Ya nanti kalau emak nyari-nyari tutup bingung dong kalau tutupnya buat makan anak cowoknya. Yang ketiga, anak yang belum nikah gak boleh makan brutu atau daging ekor bagian atas ayam. Katanya takut nanti sering nyesel, takut sering menyesal dengan perbuatan-perbuatannya. Ini sih kata orang-orang yang suka makan tunggir ya, atau brutu ini katanya itu bagian ayam yang paling enak, katanya berlemak. Tapi aku nggak tahu ya enak atau enggak, karena aku sendiri juga belum tahu makan itu. Keempat, anak belum nikah gak boleh makan sayapnya ayam atau pucuk ayam. Maaf, sayap ujung ayam. Karena nanti takutnya dia itu sering ditolak. Ya mungkin kalau cowok kalau ngelamar cewek takut ditolak seperti itu kali ya. Tapi kalau kita pikir hubungannya apa ya? Makan ayam dengan ditolak cewek. Yang kelima, kalau makan gorengan kan itu paling enak kita terus gigit cabai mentah gitu ya. Nah, yang boleh kita gigit langsung yaitu cabai yang masih hijau. Kalau cabainya udah merah, itu harus dipatahin dulu baru kita makan itu cabai. Nah, kalau ini kita pikir-pikir ya, pakai logika kita ya. Ya jelas aja kan ya, cabai merah kan rata-rata lebih pedas kan daripada cabai hijau kan. Kalau langsung digigit langsung ya mungkin kita bisa batuk kan. Nah seperti itu. Jadi itu mungkin hubungannya dengan kesehatan ya, membahayakan lah ya gitu ya kali ya. Yang keenam, anak gadis kalau nyapu lantai harus bersih, karena kalau nggak bersih nanti suaminya katanya akan berewokan. Berarti kalau pengen punya suami berewokan, kalau nyapu nggak usah bersih-bersih kali ya. Seperti itu. Nah, di sini logikanya kalau nyapu ya harus bersih dong. Masa nggak bersih? Iya kan? Selanjutnya, kalau malam itu nggak boleh nyapu lantai. Katanya itu sama aja dengan membuang rezeki. Malam-malam kan gelap ya. Nah, ini kan ceritanya zaman dulu ya. Ya kalau zaman dulu kan itu masih jarang lampu, biasanya kan masih pakai lampu minyak kan ya. Kalau nyapu malam-malam ya tentunya jadi nggak bisa bersih kan. Masalahnya kan penerangan tidak seperti sekarang. Seperti itu kali ya. Yang kedelapan, kalau mau potong kuku tidak boleh malam-malam juga. Iya dong. Masa aku potong kuku malam-malam? Ya ntar kalau jarinya kegores luka gimana? Maksudnya kegores alat potong kukunya, ya kan? Bisa berabe kan? Bisa nangis dong tentunya. Kan masih anak-anak. Terus nomor 9, nggak boleh pakai payung di dalam ruangan. Payung kan itu buat hujan ya, buat nutupin kita dari hujan, lindungin kita dari hujan. Kalau di dalam rumah buat apa tentunya kan? Apalagi kalau payungnya sudah dipakai di luar basah kemudian dibawa masuk ke rumah, ya tentunya lantai jadi basah kan. Seperti itu. Kemudian nomor 10 ini nih,
Anak-anak nggak boleh dudukin bantal. Alasannya nggak jelas, tapi ya tentu saja dong, bantal kan buat kepala, masa didudukin, nanti bisa-bisa bau pusing. Selanjutnya nomor 11, paling enak kalau siang-siang itu kita kan makan kelapa muda ya, minum kelapa muda. Nah, kalau kelapa mudanya diambil dari kelapa utuh, biasanya itu yang paling atas. Enggak, biasanya paling bawah itu kan dipotong ya buat lobang. Nah, itu katanya kelapa yang nempel di pintunya, yang ditutupnya itu nggak boleh dimakan. Aku nggak tahu itu karena apa dan alasannya apa juga aku nggak tahu. Masalahnya kalau aku makan kelapa muda ya, terus tutupnya itu paling enak. Dan kemudian maksudnya isi apa kelapa yang ditutupnya itu paling enak. Nah, kemudian tutupnya itu buat sendok buat ngerok kelapa mudanya, seperti itu. Jadi untuk nomor 11 ini saya masih belum tahu ya kira-kira alasannya apa itu para orang tua memberikan larangan seperti itu. Kemudian nomor 12, gak boleh topian pakai kukusan nasi. Pasti sobat kalam tahu ya kukusan nasi ya. Kukusan nasi itu yang runcing itu loh, yang buat ngukus nasi. Nah, itu kalau di Jawa namanya kusan atau kukusan ya. Nah, itu nggak boleh buat topian. Katanya kalau topian pakai kukusan itu ntar kita didatengin buaya. Padahal buaya kan jauh dari rumahnya, datanginnya gimana? Seperti itu ya. Tentunya jelas dong, tutupan nasi masa kukusan nasi masa buat tutupan kepala. Ya nanti kutunya ada semua dong nongkrong di situ ya kan. Jadi nasinya bau kutu. Itu adalah pantangan-pantangan masa kecil yang Mimin ingat. Kira-kira di tempat kalian sama atau tidak? Atau ada yang lain? Kalau ada yang lain, tulis aja ya di kolom komentar. Jadi apapun itu kita bisa lihat dari faktor logika yang katanya klinik lah, gak masuk akal lah. Tapi saya yakin para pendahulu kita atau leluhur kita pasti punya tujuan baik sebagai pesan moral buat anak cucunya agar menjadi manusia yang baik, berakhlak baik, dan tentunya tidak merugikan orang lain, dan juga bisa menjadi manusia yang bermanfaat buat diri sendiri dan orang lain. Cheers.